Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Fadila Supadi akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan sebenarnya adalah sebuah seni di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain secara sistematis dan terstruktur. Maksud mempengaruhi di sini bisa kita kenal dengan istilah sefrekuensi. Jadi kita akan mencari teman yang seperjuangan dengan kita atau sefrekuensi dengan kita sehingga akan terjadi sebuah kesepakatan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliansa Fitriani. Saya berasal dari gugus 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Setiap pemimpin itu mempunyai karakteristik masing-masing dan tentu ada sifat kepemimpinan itu yang harus kita contoh. Nah, namun apa ujian karakteristik seorang pemimpin itu ketika dia mampu mengendalikan orang lain, apapun itu, setiap permasalahan yang dihadapi orang lain dan mampu dia menyelesaikan. Itu adalah fungsi dari kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini terbagi atas dua. Yang pertama, kepentingan tujuan organisasi. Setiap kepemimpinan itu pasti akan membawa kepentingan masing-masing setiap kelompoknya. Setiap orang pasti memiliki kepentingan. Ada dua hal yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu niat yang lurus, yang kedua karena ada kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu kepentingan tujuan organisasi. Nah, di sini pemimpin itu harus mampu manajemenkan dirinya sendiri atau masing-masing. Itu yang pertama. Selanjutnya dia bisa manajemenkan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari fungsi dari kepemimpinan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ririn Kurniasari dari gugus 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Organisasi merupakan satu atau dua lebih orang yang berada dalam satu wadah untuk mencapai satu tujuan, dan tujuan tersebut akan dicapai melalui kerjasama dari para anggota organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Cici Indrayani akan menjelaskan tentang 4 kategori yang membentuk perilaku sosial. Yang pertama, perilaku dan karakteristik. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, sosial dan budaya. Baiklah, saya Febiola Francisca akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan karakter pemimpin. Yang pertama yaitu masuk ke dalam organisasi. Yang kedua, mengembangkan relasi baik dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ikut dalam ruang-ruang diskusi. Yang keempat, yaitu ikut dalam kegiatan yang mampu mengembangkan diri. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori sosial untuk menjadi pemimpin. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin, setiap orang dapat melakukannya melalui usaha, penyiapan, pendidikan, dan latihan yang secara intensional. Saya Anissa Puspitasari akan menjelaskan cara membangun aksi sosial di masyarakat. Yang pertama, kita harus bisa membangun kepercayaan di masyarakat sekitar. Yang kedua, kita harus bisa mendekatkan diri di masyarakat sekitar dengan cara sopan santun dijaga. Yang ketiga, kita harus dapat memposisikan diri kita di dalam masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Saya Fitri Ayuni dari gugus 8 akan menampilkan sebuah video tentang materi memahami diri sendiri. Apakah teman-teman semua sudah menjadi diri sendiri di setiap hari atau hanya berpura-pura menjadi diri sendiri di hadapan orang banyak? Tapi pada kenyataannya, banyak kita yang tidak tampil dengan diri sendiri. Sebenarnya hal inilah yang merusak image dan citra diri kita sendiri, karena kita selalu hidup di bayangan orang lain dan harapan orang lain, sehingga kita sulit untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Demi sebuah pencitraan, kita rela menjadi diri sendiri di hadapan orang banyak, tetapi hanya berpura-pura. Saya Mutiara Agustina dari gugus 08 M Yamin. Saya akan membacakan sedikit materi dari yang disampaikan pemateri kemarin, yaitu menjadi diri sendiri. Tak seorang pun berkuasa untuk membuat dirinya disukai semua orang. Sangat wajar jika ada orang yang tidak suka dengan diri kita. Namun, akan lebih baik lagi jika kita tidak berpura-pura atau menjadi seseorang dengan kepribadian yang palsu hanya agar disukai oleh orang-orang tertentu.
Ada kalanya dimana kamu gak harus selalu dengerin kata orang dan tetap bangga sama dirimu sendiri. Orang itu berkomentar jelek tentang kita itu karena ada perbandingan, tapi kamu, diri kamu, dan segala ciri khas kamu itu bukan buat dihabiskan atau diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radatul Jana dari gugus 8 akan menyampaikan materi tentang menjadi diri sendiri. Hebat itu gak harus selalu dengerin komentar orang lain. Waktu kita gak kepengaruh sama omongan orang dan kebawa emosi cuma gara-gara komentar yang gak jelas dasar faktanya. Jadi ya, hebatnya tiap orang itu berbeda. Percaya aja sama diri kita sendiri. Hebat itu gak harus selalu setara sama orang lain. Sangatlah penting untuk bisa menerima diri sendiri. Kita harus bisa mencintai, menyukai, dan juga menyayangi diri kita sendiri. Semua orang diciptakan berbeda dan unik. Jadilah diri sendiri.